sering ditanya, emang nggak takut ya jalan-jalan sendiri? Lo kan perempuan. Ada juga orang-orang yang nyinyir dengan bilang, lo jalan-jalan sendiri kayak nggak punya temen. Nah, di video kali ini, gue akan bahas kenapa kita perlu ngelakuin perjalanan seorang diri dan apa aja tips solo traveling, terutama untuk perempuan, berdasarkan pengalaman gue. Kemana aja gue pernah solo traveling? Paris, Prancis, keliling Belgia, Jogja, keliling Bali dari selatan ke utara, Lombok, Singapura, keliling Jakarta, dan Jawa Timur. So far kayaknya baru itu aja. Kapan gue mulai solo traveling? Tahun 2015 saat gue tinggal di Jakarta. Gue merayakan ulang tahun gue ke-21 dengan melakukan perjalanan seorang diri ke Yogyakarta. Langsung aja ke tips solo traveling nomor 1. Ngelakuin banyak hal sendirian sebelum kita melakukan solo traveling. Sebelum gue melakukan perjalanan seorang diri dengan jarak cukup jauh dari Jakarta ke Jogja, gue juga melatih diri gue untuk melakukan perjalanan seorang diri di kota gue tinggal, yaitu Jakarta. Dan gue juga udah terbiasa untuk nonton film di bioskop sendiri, jalan-jalan sendiri, ke mall sendiri, atau makan di suatu tempat sendiri. Riset destinasi itu penting banget untuk meminimalisir kita terjebak di situasi nggak nyaman atau nggak aman. Di zaman canggih sekarang ini, melalui internet, kita gampang banget untuk dapetin informasi apapun, termasuk daerah atau negara tujuan kita. Terus, kita juga bisa tanya-tanya ke orang yang pernah ke lokasi tujuan kita. Jangan sampai pengalaman gue ini terjadi ke kalian. Waktu itu gue rencana untuk road trip ke beberapa air terjun di Bali. Berwisata di air terjun di Bali saat musim hujan tuh agak bahaya. Jadi kita harus lebih waspada. Terus tiba-tiba beberapa warga teriak, cepet naik bukit sekarang, mulai bahaya. Dan dalam waktu 10 menit, air terjun itu jadi banjir bandang. Hasil riset kalian bakal nentuin barang apa aja yang kalian bakal bawa. Dan jangan bawa sesuatu yang mencolok, misalnya perhiasan. Pakai tas ransel atau tas gunung, tujuannya biar nggak ribet dan tetap nyaman ketika kita lari dari situasi yang nggak nyaman atau nggak aman. Gue biasanya bawa 2-3 tas, dan tas gunung atau carrier itu perlu digembok. Terutama sebelum kita naik kendaraan umum dan sebelum meninggalkan hostel. Pakai sneakers atau sendal gunung. Lagi-lagi ini untuk kenyamanan kita untuk cepet mobilisasi atau lari di situasi nggak nyaman atau nggak aman. Gue suka pakai sendal gunung karena multifungsi. Bisa dipakai di berbagai medan. Dari jalanan berlumpur, pantai berpasir, pantai yang berkerikil tajam, bahkan bebatuan, gue tetap nyaman untuk jalan pakai sendal gunung. Upload kartu identitas kita di iCloud atau di Google Photos. Dari KTP, paspor, visa, amit-amit kalau sampai kita dijamret orang, semua kartu hilang, kita masih simpen data diri kita secara online. Dan ini memudahkan kita juga untuk ngeblokir ATM atau credit card. Selain murah, nginep di hostel juga punya banyak keuntungan. Kita bisa nemu teman baru dari berbagai daerah dan berbagai negara. Terus, kalau kita punya tujuan wisata yang sama, kita bisa sharing cost dan traveling pun jadi lebih murah. Teman-teman baru kita ini nantinya bisa jadi guide kita atau teman kita di daerah atau negara tujuan kita selanjutnya. Ini pengalaman gue saat traveling ke Ubud, Bali beberapa kali. Gue nginep di hostel, dapet teman-teman jalan, dan gue diajarin yoga sama guru yoga. Sebelum kalian traveling sendirian, kalian wajib banget tahu kondisi tubuh kalian. Kalau kalian lagi nggak fit, sebaiknya jangan paksa untuk jalan-jalan sendirian. Amit-amit kalian lagi sakit, tapi maksa untuk jalan-jalan. Terus ada orang yang mau mencelakai kalian, misalnya mencopet. Kalian jadi nggak aware, lengah, dan sulit untuk mempertahankan diri. Kabari orang terdekat kalian kemana kalian pergi. Pilih 1 atau 2 orang terdekat kalian, terus kalian share lokasi kalian pergi atau rencana perjalanan kalian ke mereka. Tujuannya, kalau amit-amit kalian hilang, kalian punya jejak digital, jadi lebih mudah di-track.
jangan gampang percaya orang. Selalu gunain insting dan logika. Pengalaman gue saat traveling sendiri di Paris, waktu itu gue lagi motret Menara Eiffel dari kejauhan. Ada seorang bapak berusia sekitar 50 tahun mendekati gue, terus ngajak ngobrol. Dia ngaku kalau dia adalah guru bahasa Inggris di London. Tapi yang gue dengar aksen bahasa Inggrisnya dia itu aksen orang-orang Maghribi, seperti negara Aljazair, Tunisia, Senegal. Nah, gue udah sempet pindah lokasi, tapi dia tetap ngikutin gue. Gue jadi curiga, terus gue kabur. Self-defense. Kalian bisa pakai botol minum besi, semprotan merica, ataupun tripod. Jangan ngaku traveling sendirian. Lagi-lagi ini untuk keselamatan kalian sendiri. Bilang aja lagi jenguk temen atau saudara. Coba kalian ngobrol sama penduduk lokal ataupun sama traveler lain. Ini bisa buka peluang kalian dapat teman perjalanan atau dapat pengetahuan baru. Dan kalian juga lebih paham dengan budaya sekitar. Kalau kalian sibuk dengan update sosial media kalian nggak enjoy the moment, bahkan kalian bisa ngelewatin hal langka. Pakai earphone ketika kalian ngerasa aman, dan jangan dengerin lagu terlalu keras, biar kita tetap bisa aware sama keadaan sekitar. Gue selalu bawa buku setiap traveling, untuk isi waktu luang ketika nunggu kendaraan umum atau lagi pengen santai. Buku juga bisa jadi hiburan kita saat kita ngerasa nggak aman ketika ngeluarin gadget. Jangan ambis dan jangan berekspektasi tinggi, karena ekspektasi bisa bikin kita kecewa. Berdasarkan pengalaman gue, sejak gue SMP, Paris itu salah satu kota yang pengen gue kunjungi karena sejarahnya, terus banyak karya seni luar biasa ada di sana, dan seniman-seniman favorit gue pernah tinggal di Paris. Gue berekspektasi tinggi sebelum gue ke Paris untuk checklist bucket list gue sejak SMP. Tapi ketika gue sampai Paris, ada kejadian yang gak menyenangkan. Selama di Paris, gue berusaha untuk ngobrol dengan orang lokal pakai bahasa Prancis. Tapi itu nggak bikin mereka tetap bisa ramah sama gue. Gue rasa kita perlu ngelakuin perjalanan seorang diri atau solo traveling seenggaknya sekali seumur hidup, karena banyak manfaatnya. Pertemanan kita makin luas, kita terpaksa mandiri, dan bisa lebih bertanggung jawab. Kalau kalian punya tips solo traveling lainnya, kalian bisa share di kolom komentar.